Good day, smart people. Kalau gue duduk di sini, artinya ini penting banget mau gue omongin. Oke, everything that is important, I gonna sit here and talk to you. Now, sebelum gue mulai videonya, gue mau tanya dulu sama kalian dan tolong kalian komen di bawah pertanyaan gue ini. Yang pertama adalah, apakah menurut kalian, smart people, menjadi seorang YouTuber itu adalah profesi yang menjanjikan untuk masa depan? Oke? Menjanjikan nggak sih kalau seseorang itu pingin jadi YouTuber atau bisa jadi YouTuber? Itu profesi yang menjanjikan masa depan nggak? Itu yang pertama, tolong dijawab. Yang kedua, apakah menurut kalian YouTuber sendiri itu adalah sebuah profesi? Oke? YouTuber sendiri adalah sebuah profesi? Atau itu hanya hobi tapi bisa ngasilin duit gitu? Tolong dijawab, oke? And then we continue the videos, of course. Gue tahu bahwa banyak sekali sekarang anak-anak yang punya cita-cita pingin jadi YouTuber. Yes, pingin jadi selebgram. Yes, banyak banget karena mereka dengar bahwa YouTuber-YouTuber itu kalau menghasilkan uang jumlahnya sampai ratusan juta per bulan katanya ya. Dan itu tuh benar dan tidak. Benar karena sebenarnya mereka nggak dari YouTube doang. Dari AdSense itu nilainya sangat amat kecil. Karena Indonesia itu termasuk negara yang nilai iklannya di Google atau di YouTube itu sangat amat kecil. Mereka dapetin duitnya dari endorsement lain. Dan nggak segede yang lu bayangin juga sih sebenarnya. Cuman kan kalau kita ngomong jumlahnya ratusan juta, wah, orang menganggap kita lebih hebat lah. Biasanya seperti itu. But I don't judge them, okay? I don't judge them. Yang jadi masalah adalah buat anak-anak ini yang pingin, atau buat lu, atau buat kalian semua yang pingin jadi YouTuber, coba dengerin gue dulu ngomong sampai habis, dan setelah itu Anda putuskan sekali lagi apakah Anda benar-benar mau menjadi seorang YouTuber. Promo sebentar, tolong jangan di skip atau jangan dimatiin. Gue jual buku ini di Gramedia, kalian udah tahu, tapi gue tanda tanganin 50 buku. Gue tanda tangan 50 buku, dan kalau lu mau pesen yang ada tanda tangan gue nya, lu bisa, nanti gue kasih nomor di bawah, jadi lu bisa dapetin nomor di bawah. Lu kontak, lu kirim uangnya, dan lu dapetin buku yang gue tanda tanganin, dan cuma 50, sorry kalau seandainya kehabisan nanti. Oke? Tapi lu bisa dapetin di Gramedia. And it's bestseller anyway. Dan nanti gue akan bicara hubungannya dengan buku ini. Gini. Tahukah kalian berapa jumlah YouTuber di dunia? Oh anyway, gue bikin ini video pakai handphone. Gue bikin ini video pakai handphone. Nih, jadi banyak orang tuh kadang-kadang nggak percaya kalau gue bikin video tuh pakai handphone. Tuh, gue bikin video pakai handphone, gue kasih mikrofon, and here I am. As simple as that. Berapa sih jumlah YouTuber yang ada di dunia? Nah, setelah gue search di Google, ya, jumlah YouTuber yang ada di dunia di search di Google. YouTuber punyanya Google. Oke, that's sad. And I found an article. Gua nemuin sebuah artikel, nanti kalian bisa cari sendiri. Jadi ternyata seorang YouTuber nih ya, ditemukan seorang YouTuber dengan subscriber yang cuma 9 orang. Jadi ada YouTuber, subscribernya cuma 9 orang. Dan dia ada di posisi nomor 22 juta sekian. 22 juta sekian. Artinya kalau sampai kita hitung sampai YouTuber yang subscribernya baru mulai 1 gitu ya. Ya kira-kira ada sekitar 25 juta YouTuber saat ini di dunia. Itu adalah orang-orang yang bikin video ya. Kalau kita bicara tentang orang-orang yang nggak bikin video tapi punya akun Google terus suka nonton YouTube ya, maka jumlahnya ratusan juta pasti. Tapi kita bicaranya YouTuber saja, 25 juta. Nah, lalu Anda pasti nggak percaya nih, gini. Kira-kira kalau lu punya 10.000 subscriber, Anda ada posisinya tuh di berapa persen sih di YouTube itu sendiri? Gua kaget ketika gua tahu bahwa kalau kita punya 10.000 subscriber, maka kita termasuk 5% tertinggi di YouTube. Wow. Lu punya 10.000 subscriber, lu sudah masuk 5% top in YouTube. Is that amazing? Jadi kalau lu punya 10.000, lu udah 5% YouTuber paling top di dunia. Google it if you don't trust me. Dan gue search lagi sampai akhirnya gue menemukan sebuah artikel untuk menjadi 100 YouTuber paling atas, 100 top ya, 100 YouTuber tertinggi ya. To be the top 100 YouTuber, as for now, 2019 ya, you must have 7.6 million. Jadi untuk lu capai prestasi lu sebagai 100 YouTuber tertinggi di dunia, lu harus punya 7,6 juta subscriber. Lu masuk jajaran top 100 dunia. Oke. Wow.
Untuk top 1000, lu harus punya minimal 1,8 juta subscriber. Berarti kalau gua 3,5 juta, gua sudah top 1000 di dunia. Atta Halilintar sudah top 100 di dunia. Dan hari ini, today, 2249 YouTubers memiliki subscriber lebih dari 1 juta. Jadi ada 2000-an YouTuber yang subscribernya lebih dari 1 juta. Untuk berada di posisi top 5000, Anda harus punya di atas 500.000 subscriber. Oke. Artinya orang yang punya subscriber 1 juta itu 2000 orangan cuma di dunia. Itu kecil banget loh. Itu sangat amat kecil. Sedangkan tadi jumlahnya sekitar 30 juta. Wow. Lalu gue ketemu lagi artikel. Dan artikel ini sih menyedihkan sebenarnya. Tapi sebelumnya gue tanya dulu nih, setelah lu denger ini, lu masih mau jadi YouTuber apa enggak gitu? Atau udahlah, mendingan nggak usah lah. Ya, seriously, susah banget untuk jadi terkenal di YouTube tuh, susah banget ternyata. Artikel kedua, ini ini lebih menyedihkan lagi. Jadi, dikatakan bahwa ketika anak Anda, this is the article, ketika anak Anda ingin jadi seorang YouTuber, lebih baik katakan pada dia untuk stop saja. Mendingan nggak usah. Do your children dreams of YouTube stardoms? Do them a favor. Crush that ambition now. Ya, jadi tolong bilangin ke anak-anak lu mendingan nggak usah jadi YouTuber. New research out of German. Di Jerman itu ada sebuah penelitian ya, yang mengatakan bahwa untuk menjadi seorang YouTuber terkenal itu sama seperti cita-cita lu menjadi seorang pemain film di Hollywood terkenal. Karena Anda melawan puluhan juta saingan di dunia. Jadi kalau lu mau terkenal di YouTube, itu sama kayak lu mau terkenal di Hollywood sekarang. In fact, faktanya adalah 96,5%, 96.5% of those who trying to become YouTubers won't make it. 96,5% orang yang mencoba untuk menjadi YouTuber tidak akan berhasil dan tidak akan memiliki uang yang cukup untuk hidup. Penelitian ini dilakukan oleh Matthias Barld, seorang profesor di Offenburg University of Applied Science in Offenburg. There. Oke. Gimana? Masih mau jadi YouTuber atau sudah putus asa setelah mendengarkan saya ngomong seperti ini? Ini adalah video anti motif gitu kali ya, karena biasanya video saya kan selalu memotivasi gitu ya, selalu motivasi, Anda bisa gitu, Anda bisa tapi Anda juga harus berpikir gitu. Jadi saya bukan anti motif sebenarnya, gue bikin video ini untuk membuka sebuah pikiran kalian semua. Nah, lalu gue juga udah nyatet berapa catatan juga tentang YouTube itu sendiri sekarang. Jadi YouTube itu bermainnya lewat algoritma. Ini agak susah nerangin ya, tapi gue harus terangin. Gimana sih seseorang itu bisa videonya ditonton atau menjadi viral di YouTube? Itu ada hitungannya dari YouTube yang kita sebut dengan algoritma. Nah, di buku gue menerangkan bagaimana mendapatkan algoritma tersebut. Tapi gue terangin lagi di sini. Sedikit aja gue terangin. Algoritma YouTube itu unik dan dulu dan sekarang beda. Bahkan setiap bulan atau setiap tahun YouTube merubah algoritmanya. Contohnya seperti ini. Kalau zaman dulu subscriber lu banyak, maka lu dipastikan viewers lu banyak. Itu zaman dulu, ya. Tapi zaman sekarang subscriber lu tidak ada hubungannya dengan jumlah viewer lu. Jadi itulah kenapa lu sering ngeliat ada orang subscribernya 1 juta, tapi yang nonton cuma 50.000. Kan nggak masuk akal ya, 1 juta subscriber yang nonton cuma 10.000 malah kadang-kadang. Ada orang yang jumlah subscribernya 1000 misalnya, tapi videonya mendadak viral, bisa jutaan atau bisa ratusan ribu. Jadi subscriber sekarang itu sudah tidak pengaruh dengan view. Jadi kalau misalnya Anda sekarang ngejar subscriber, itu Anda salah sebenarnya. Jadi kalau orang ada bangga dengan, wah subscriber gue jutaan, gue hebat gitu, ya memang hebat karena artinya Anda banyak fansnya. Tapi tidak pengaruh terhadap jumlah view video. And that's sad, menyedihkan sekali kan algoritma YouTube sekarang ini. Itu yang pertama. Nah, setelah mendengar ini, apakah Anda masih tetap mau jadi seorang YouTuber?
Yang kedua, kalau video lu belum bisa diiklanin, ya, maka YouTube akan enggan untuk mempromosikan video lu. Itu dia kenapa sekarang video-video gue itu gue pasangin iklan. Ya masuk akal toh, karena buat YouTube video yang nggak ada iklannya nggak akan menghasilkan uang buat dia. Ngapain mempromosikan sebuah video yang nggak ngasilin uang buat dia? Oleh karena itulah YouTube mempromosikan video-video yang sudah bisa diiklankan. Sedangkan untuk video lu bisa diiklankan, lu harus dapat 4.000 jam, bla 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 lah. Udah Anda tahulah itu aturan-aturan dari YouTube. Yang ketiga, YouTube baru aja ngubah algoritmanya menjadi audience retention and how long the video will be watched. Jadi begini, kalau dulu video-video pendek itu bisa viral. Ada ingat lah ya, zaman dulu ada video 30 detik viral gitu ya, video kucing terbang doang viral. Kalau sekarang nggak bisa. Karena YouTube pingin orang diam di YouTube. Oleh karena itu, semakin panjang video lu dan semakin ditonton videonya, ya kalau lu bikin video 1 jam, dan orang nonton gitu, misalnya nontonnya hanya 20%, tapi 1 jam 20%-nya itu sudah berapa gitu ya. Video lu akan dibuat menjadi viral. Itu yang menjelaskan kenapa videonya Raditya Dika misalnya yang isinya 1 jam tiba-tiba bisa masuk trending. And that's amazing kan? Video 1 jam trending, kok bisa? Karena memang algoritma YouTube sekarang seperti itu, udah beda dengan algoritma YouTube yang dulu. Artinya Anda harus membuat video lebih panjang lagi. Dan semakin banyak Anda bikin video, YouTube melihat bahwa ini potensi, karena setiap hari ada jumlah penambahan penonton. Maka YouTube akan lebih mempromosikan video lu. Artinya lu harus bikin video lebih panjang dan lebih sering lagi. Gimana, masih mau jadi YouTuber? Matinya adalah sekarang TV sudah masuk ke YouTube, di mana TV sehari bisa mengupload sekitar 20 video atau lebih. Dan panjang-panjang, orang sinetron aja didur 1 jam kan. Nah, jadi buat YouTube ya pasti akan lebih mementingkan hal tersebut. Makanya Anda sering lihat acara TV, penontonnya banyak di YouTube, dan trendingnya acara TV semua. Nggak salah TV-nya, tapi memang algoritma YouTube-nya sekarang seperti itu. Semakin panjang video lu, semakin dinaikin, semakin dipromosikan. Semakin sering lu bikin video, atau semakin sering lu upload video, semakin dipromosikan. Luar biasa kan? Keren, ya kan? Gimana? Masih mau jadi YouTuber? Ditambah lagi, ini adalah keresahan banyak orang. Artis-artis sekarang jadi YouTuber. Oke, gue sendiri mungkin artis gitu ya. Gue bikin YouTube udah 6 tahun, 8 tahun yang lalu. Gue lupa lah dari video-video biasa sampai gue bikin triangle pada saat itu yang heboh. Gue bikin TBC, sampai akhirnya gue bikin motif and anything gue bikin. Tapi sekarang banyak artis-artis baru yang bikin YouTube dan tiba-tiba menjadi terkenal, menjadi heboh di YouTube. Ya, Raffi Ahmad, Baim Wong, Andre Sule, dan sebagainya, dan jadi trending-trending. Loh, kok bisa video mereka jadi trending? Sederhana penjelasannya. Balik-balik lagi karena algoritmanya YouTube. Begini, ketika seorang artis membuat sebuah video di YouTube, ya, maka kebanyakan hal tersebut jadi sebuah berita oleh media lainnya. Ngerti nggak maksud saya? Jadi contohnya begini, misalnya cumi-cumi.com gitu ya, atau media ikan asin goreng gitu, apalah sebutlah namanya ya. Ketika misalnya artis A bikin video tentang hubungan dia dan ibunya gitu, maka media si cumi-cumi ini atau media ikan asin ini akan ngeliput berita tersebut, lalu masukin ke dia punya blog atau ke dia punya vlog. Artis A ternyata dekat sekali dengan ibunya. Tonton videonya di bawah ini. Disadur dari YouTube-nya Andre, ternyata Andre begini. Nah, Anda lihat nggak? Blog yang dibuat itu kan masuknya ke Google Search. Dan Google Search itu bekerja sama dengan YouTube, karena YouTube punyanya Google. Artinya, video yang dibuat artis ini akan lebih dilihat oleh banyak orang, dilihat oleh media, dan lebih dibicarakan oleh sistem Google-nya sendiri, karena dibicarakan oleh media. Jadi mereka dapat dorongan, dapat push luar biasa dari berbagai sudut. Jadi gini, kalau ada satu video lu masukin ke dalam YouTube, lalu video ini dibicarakan banyak orang, apalagi dibicarakan media, maka YouTube algoritmanya akan berpikir bahwa ini video penting. Karena penting, maka kita naikkan menjadi trending. Nah, gimana caranya lu bikin video seperti itu? Gimana caranya lu bikin video dan lu bisa masukin ke media-media? Lu selebriti bukan, lu artis bukan, lu terkenal enggak? Bisa sih, seperti Rakri dan Indi gitu ya, yang bikin video klarifikasi putus gitu karena sempat heboh gara-gara alainya. Akhirnya media-media melihat tersebut, lalu mereka bikin vlog atau bikin blog berita tentang hal tersebut. Akhirnya videonya jadi trending gitu sih. Jadi ini semuanya tuh sebuah lingkaran gitu, saling mendukung gitu.
Nah, inilah yang membuat akhirnya 96,5% menurut penelitian, orang-orang yang pengen bikin YouTube akhirnya gagal di tengah jalan atau tidak akan pernah berhasil. Sama seperti lu mau jadi aktor Hollywood. Gimana? Masih mau jadi YouTuber apa enggak? That's a question of life, of course. Tapi gue juga nggak mau matahin semangat kalian semua gitu ya, bahwa di dunia ini nggak ada yang namanya nggak mungkin ya. Atau Halilintar bisa, Ria Ricis bisa gitu ya. Yes, of course 1 banding jutaan pasti. Karena di Indonesia sendiri saya rasa ada berapa juta kali orang yang sekarang mencoba untuk menjadi seorang YouTuber. Dan YouTube menjadi sebuah media yang luar biasa karena Anda bisa share, Anda bisa bikin apapun di sana gitu. So that's why gue bikin buku ini juga tujuannya untuk bantu kalian semua tadinya gitu ya. Tapi udah bestseller juga. You can get this on the bookstore. Tapi kalau lu nggak mau beli juga nggak ada masalah. Yang mau gue sampaikan di sini adalah cita-cita mimpi seseorang itu boleh besar, sangat boleh besar dan bagus ketika besar. Tapi kita juga harus meneliti lawan kita. Kita juga harus meneliti area berperang kita. Lalu meneliti mampukah kita untuk berperang di area tersebut gitu. Yang saya ceritakan tadi ke Anda itu semuanya menakutkan. Sangat menakutkan. Tapi bisa dua gitu. Bisa Anda jadi takut atau bisa Anda mulai berpikir, oke, kalau gitu bagaimana cara saya bermain algoritmanya YouTube, bagaimana saya bermain video saya dan apa yang harus saya lakukan supaya algoritma YouTube bisa ikut bermain dengan video-video saya supaya saya bisa sukses. Dan yang namanya orang sukses itu pasti nggak banyak. Ya, Anda bayangkan kalau misalnya orang sukses jumlahnya 96,5%, nggak ada yang nonton YouTube, semuanya bikin YouTube dan semuanya sukses. Jadi orang sukses itu adalah orang-orang terpilih pastinya. Karena kerja keras itu menaruh posisi Anda di mana keberuntungan bisa menemukan Anda. Itu pasti. So, this video is about YouTube. Gua tidak memutuskan cita-cita Anda atau harapan Anda, tapi saya ingin Anda membuka mata Anda, pikiran Anda, anak-anak Anda ketika adik lu pengen jadi YouTuber ya, atau anak kalian pengen jadi YouTuber, terangin dulu bahwa nggak segampang yang kalian pikir loh, nggak semudah yang kalian bayangkan loh. Bikin video upload, besok terkenal gitu. Oh, belum terkenal, bikin lagi ya, paling bulan depan terkenal gitu. Bisa-bisa Anda gila karena nggak terkenal bikin YouTube. So, masih mau jadi YouTuber? Or what do you think? Smart people.